Selamat siang Pak Muhammad Gahara, atau yang biasa kami sapa Pak Gaga. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Michael Gabriel Manurung, NIM saya 1801010060. Saya dari kelas MPIB dan saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu adalah tentang typograph atau tipografi. Nanti saya akan menjelaskan tentang definisi, sejarahnya, terus bagaimana kelahirannya, terus jenis font dan aplikasi atau siapa aja pengguna dari typograph itu di bidang DKV saat ini. Nah, yang pertama itu adalah definisi typograph. Menurut Wikipedia, oh iya Pak, sebelumnya saya mau menjelaskan, saya mencari materinya itu dari website ya, maksudnya itu dari Google, dari Wikipedia, dari artikel-artikel orang, karena materi yang Bapak berikan udah saya download, terus sudah saya konversikan juga menjadi PDF, tapi saya nggak nemu Pak, saya belum nemu website yang untuk bisa mentranslatekan itu ke bahasa Indonesia karena itu terlalu besar. Rata-rata hanya di bawah 60 MB sementara filenya 62. Jadi saya mohon maaf Pak, saya mencari materinya ini dari website, dari artikel-artikel orang dan dari Wikipedia. Oke, lanjut. Yang pertama tentang definisi typograph. Menurut Wikipedia, tipografi itu adalah tata huruf yang merupakan suatu teknik memanipulasi huruf dengan mengatur penyebarannya pada suatu bidang yang tersedia untuk membuat kesan tertentu dengan tujuan kenyamanan semaksimal mungkin pada saat membacanya, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Itu adalah definisi menurut Wikipedia apa itu typograph atau yang biasa kita kenal dengan tipografi. Nah, sejarahnya itu gimana? Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari piktogram. Apa itu piktogram? Piktogram itu bisa disebut juga dengan ideogram. Ideogram itu apa? Ideogram itu adalah simbol atau grafis gitu. Jadi bisa dibilang tipografi itu antara lain digunakan oleh bangsa Viking, Norwegia, dan India Saux. Itu adalah sejarahnya menurut Wikipedia. Dan juga bentuk tipografi ini merupakan akar dari bentuk demotia yang mulai ditulis dengan pena khusus. Nah, demotia itu apa? Saya nggak nemu artikelnya. Terus juga, jadi bentuk tipografi tersebut akhirnya berkembang sampai di kereta. Kereta itu maksudnya alat transportasi gitu. Karena zaman dahulu kan orang kemana-mana itu naik kereta gitu. Jadi lalu menjalar ke Yunani dan akhirnya menyebar ke seluruh Eropa. Itu adalah bentuk penyebarannya tipograf ini. Nah, puncaknya itu di mana? Puncak perkembangan tipografi itu sendiri terjadi kurang lebih pada abad 8 sebelum Masehi. Di Roma saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya. Jadi di abad ke-8 ini saat orang Romawi itu mulai membentuk kekuasaannya sampai pada akhirnya itu di situ juga Roma menemukan tulisan Romawi. Bisa dibilang seperti itu. Nah, saat ini tipografi mengalami perkembangan dan fase penciptaan dengan tangan hingga komputerisasi, sehingga tipografi sendiri jadi lebih mudah dan lebih cepat dibentuknya. Jadi nggak hanya tulis tangan, bahkan udah komputerisasi tipografinya. Dengan jenis pilihan huruf yang ratusan jumlahnya. Jadi di dalam komputer kita itu sudah sangat banyak
ratusan bahkan mungkin ribuan huruf atau seni tipografi ini sendiri. Nah, lanjut sekarang itu adalah jenis-jenis dari tipograf. Itu ada 5. Yang pertama itu Roman, baru yang kedua itu adalah Egyptian, yang ketiga adalah sans serif, yang keempat ada script, yang kelima ada miscellaneous. Saya ulangi, yang kelima itu adalah miscellaneous. Oke, itu dia tadi 5 jenis dari tipografi. Terus kalau sifat-sifatnya itu Pak, saya nggak nemu sifatnya, tapi saya nemunya itu prinsip dari tipografi itu sendiri menurut Wikipedia. Itu ada 5 juga. Yang pertama itu huruf kecil, yang kedua itu huruf lurus atau standar, yang ketiga itu warna kontras, yang keempat itu teks gelap, yang kelima itu warna abu tua. Itu prinsipnya sendiri. Terus kalau kelahirannya itu tadi sendiri bisa dibilang sama dengan sejarahnya ya. Kan Bapak ada nanya juga itu di pertanyaan yang keempat, bagaimana kelahiran tipograf. Itu menurut saya itu udah sama dengan sejarahnya Pak. Jadi dia dimulai pada bangsa Viking Norwegia dan India Saksi itu. Dan puncaknya itu waktu saat di 8 Masehi, waktu di Roma saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya, dan saat sampai terciptanya lah huruf Romawi tersebut. Terus saya ulangi lagi, jadi sebenarnya peran tipografi ini sendiri itu adalah untuk mengkomunikasikan ide atau informasi dari halaman atau dokumen tersebut ke pengamat. Jadi seni tipografi ini kan seperti tata ruang, seni hurufnya, tata letaknya. Jadi supaya lebih gampang gitu kita membacanya. Kayak tadi saya baca artikel juga, karena tipografi ini adalah juga kita bisa mengenal tata huruf atau bentuk-bentuk huruf. Gara-gara dia juga mungkin kita bisa membedakan apa itu huruf A, B, C, D. Nah, jadi itu ada seni tipografinya juga. Seperti dari garis atau penekanan gitu. Itu sih yang saya dapat Pak gitu. Terus juga saya mau jelaskan bahwa sebenarnya terkadang kita itu nggak sadar bahwa tipografi ini sendiri berada di lingkungan sekitar kita, bahkan di kehidupan kita sehari-hari, seperti di koran, di majalah mungkin yang kita baca, atau sekarang lewat ponsel gitu, website banyak bahkan di label-label baju, ya banyak lah. Bahkan di kehidupan sehari-hari tipografi ini sendiri udah sebenarnya selalu muncul di kehidupan kita gitu. Terus juga yang mau saya jawab itu adalah pertanyaan ke-6. Contoh aplikasi atau penggunaan tipograf di bidang DKV. Nah, contoh aplikasi, pertanyaan ini pertama saya pikir aplikasi menggunakan tipograf. Ya pasti hampir semua aplikasi menggunakan tipograf gitu. Nah, tapi saya nangkapnya malah jadi, yang saya mau beritahukan di sini adalah aplikasi yang bisa membuat tipograf atau aplikasi yang
iyalah yang bisa membuat tipograf, seni tipograf. Itu kalau aplikasinya pertama ada 14 yang saya dapat. Yang pertama itu adalah PicLab Photo Editor, yang kedua ada Studio Font ya. Yang ketiga ada Pixel Lab, yang keempat ada Textgram, yang kelima ada Fonts for Flip Font. Baru yang keenam ada Phonto, Phonto, Phonto Text on Photos. Itu yang keenam. Yang ketujuh ada PixArt. Yang ke-8 ada atau Adobe Illustrator. Yang ke-9 ada Adobe Photoshop. Yang ke-10 ada GIMP. GIMP. Yang ke-11 ada Inkscape. INKSCAPE. Yang ke-12 ada CorelDRAW. Yang ke-13 ada Adobe InDesign. Yang ke-14 ada AAA Logo. Jadi hanya 3 kali logo. Jadi itu adalah 14 aplikasi yang bisa membantu kita dalam membuat tipograf. Terus saya ada dapat juga 10 website yang mungkin bisa menjadi referensi kita atau contoh kita dalam membuat tipograf, seni tipograf ini. Yang pertama itu ada Bilik Design, yang kedua ada Carsonified, yang ketiga ada Galpin Industry, yang keempat ada Dog House Design Studio. Saya ulangi, yang keempat itu ada Dog House Design Studio. Yang kelima ada Hari 8 Jam. Yang keenam ada Malam untuk Adopsi. Yang ketujuh ada Kicauan. Yang ke-8 ada Digital Labs. Yang ke-9 ada Seni dalam Kopi. Yang ke-10 ada Besi untuk Besi. Nah, jadi 10 ini adalah web yang mungkin bisa menjadi referensi kita dalam menggali lagi ilmu seni tipograf kita. Saya sendiri sebenarnya masih belum paham sangat tentang tipografi ini. Saya juga baru memperdalamnya sekarang. Yang saya nggak nyangka bahwa sebenarnya tipografi itu adalah hal yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, yang sangat dekat dengan kehidupan siapapun itu, terutama kita seorang pengusaha. Kita sangat butuh atau sangat perlu yang namanya seni tipograf. Karena dalam pemasaran terutama atau penulisan logo, nama, kartu nama, CV, kita sangat butuh sangat harus tahu seni tipografi ini, minimal dasar-dasarnya, supaya untuk membuat menarik tentang usaha kita atau CV kita sendiri. Oke, itu saja Pak yang bisa saya sampaikan tentang tipograf. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Apabila ada salah-salah kata juga saya minta maaf. Dan akhir kata saya semoga saya berharap virus corona atau COVID-19 ini dapat segera selesai dan kita bisa balik lagi ke aktivitas kita kembali dan kita bisa bertatap muka lagi. Dan semoga siapapun yang terkena musibahnya diberi ketabahan dan kita dapat menjaga diri kita dan sehat selalu. Saya Michael, terima kasih, selamat siang.